Waduh, waduh, ini apa-apaan lagi nih kawan-kawan. Ternyata beda dengan Indonesia. Ketika Indonesia siap untuk menampung 1.000 anak-anak dari Gaza, ya, bahkan akan dirawat dan disekolahkan di Indonesia, malah Jerman, ya, Jerman justru tak mau terima anak-anak dari Gaza yang butuh perawatan medis. Apa alasannya? Karena dianggap sebagai ancaman. Wah, menurut saya Jerman cerdas dalam hal ini. Dalam hal ini saya sangat-sangat mendukung tindakan Jerman yang mewaspadai keamanan negaranya. Mewaspadai. Karena apa? Mereka ini akan menjadi ancaman. Jerman sudah pengalaman bagaimana imigran-imigran yang datang ke Eropa, ke Amerika, itu sudah menjadi ancaman bagi negara tersebut. Justru mereka di sana yang melakukan demo dan juga aksi-aksi yang mematikan, ya. Dan hal seperti ini memang perlu diantisipasi sejak sekarang gitu loh, sejak dini, ya. Walaupun sebenarnya Jerman sudah agak telat, ya, tapi tidak apa-apa, ya. Dengan Jerman menolak untuk menerima anak-anak dari Gaza untuk dirawat di Jerman, menurut saya itu sebuah tindakan yang sangat-sangat bagus. Bukan karena mereka tidak punya rasa kemanusiaan, tapi ini mengancam keamanan negara mereka, kawan-kawan. Ya, karena pengalaman mereka itu sudah sangat luar biasa, ya. Besok lusa, kawan-kawan, kalau Indonesia tetap, ya, melaksanakan rencana akan membawa 1.000 anak dari Gaza untuk dirawat bahkan disekolahkan di Indonesia, apakah ini tidak akan menjadi ancaman bagi Indonesia? Ya, nggak usahlah, ya, yang dari Gaza Palestina, yang keturunan Yaman saja di Indonesia ini yang katanya Habib ini sudah menjadi ancaman. Mereka menghina-hina warga pribumi, mereka mulai mengubah-ubah aturan sesuka hati mereka, lalu membidak-bidakan budaya lokal Nusantara. Bukankah ini sebuah ancaman? Wah, ini cerdaslah menurut saya. Oke, Sobat Waras, kembali lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Sobat Waras, jangan lupa support terus Pavel 88 Channel, bantu di like video ini, dan terima kasih untuk dukungan kalian semua. Walaupun hari ini kita belum ada penambahan saldo, tapi tidak apa-apa, terima kasih. Dan bagi Sobat Waras yang ingin mensupport Pavel, bisa mensupport kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini dia kawan-kawan informasi lengkapnya. Jerman tak mau terima anak-anak dari Gaza yang butuh perawatan medis, dianggap sebagai ancaman. Wah, ini menarik, ya. Ini ya, serambingnews.com, organisasi bantuan Jerman menuduh pemerintah menghalangi bantuan medis yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak yang terluka parah dari Gaza, tempat Israel ya telah menewaskan lebih dari 38.000 orang sejak Oktober lalu. Ya, jangankan Jerman, kawan-kawan, Mesir aja menolak loh. Mesir menolak warga Gaza itu mengungsi ke sana, kawan-kawan. Bahkan mereka sudah membangun tembok yang sangat tinggi dan kuat, ya, supaya warga-warga Gaza itu tidak mengungsi ke sana. Sekitar 40 fasilitas medis sepakat untuk merawat anak-anak dari Gaza di Jerman dan menanggung biayanya. Tetapi Kementerian Luar Negeri dan Dalam Negeri telah menghambat upaya mereka dengan alasan dugaan masalah keamanan. Menurut lembaga penyiaran publik ARD seperti dilansir, organisasi bantuan ya seperti Refuges Foundation yang berpusat di Kloken bersama dengan LSM lain dan German Society for Plastic ya Surgery telah berkomitmen untuk memberikan bantuan medis bagi anak-anak ini selama berbulan-bulan. Mereka mengorganisasi sumbangan untuk penerbangan, ya, pengajuan visa dan
penggantian penuh biaya rumah sakit. Namun, akhirnya kampanye tersebut dihentikan sementara karena kementerian tidak mendukung masuknya 1 orang dewasa pendamping per anak. Lalu kalangan pemerintah Jerman dikutip mengatakan bahwa ibu atau ayah dari anak-anak Gaza yang terluka yang menemani mereka untuk perawatan medis dapat menimbulkan risiko keamanan potensial karena mereka mungkin mendukung atau bersimpati dengan Hamas. Itu dia. Ini yang kita maksudkan ini, kawan-kawan. Inilah yang berbahaya ya. Kelompok Palestina yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan pada 7 Oktober di Israel. Menanggapi sikap pemerintah ini, Daniela Naudolf ya dari Yayasan Pengungsi mengatakan, bagi saya sungguh tidak masuk akal mengapa negara lain mampu melakukan hal ini dan mengapa kami di Jerman menyerah begitu saja dengan cara tertentu mendatangkan 20 anak dengan pendamping selama 3 bulan. Ia mengatakan negara-negara Eropa seperti Italia telah menerima anak-anak dari Gaza dengan pendampingan orang dewasa. Organisasi bantuan dan rumah sakit Jerman masih berharap bahwa kampanye mereka untuk merawat anak-anak Gaza tidak akan gagal. Mereka dikabarkan tengah berunding dengan kementerian untuk melihat apakah orang yang mendampingi dapat diizinkan masuk ke negara itu dalam kasus-kasus luar biasa. Negosiasi dengan pihak berwenang Jerman telah berlangsung selama beberapa bulan dan daftar anak-anak yang akan dievakuasi telah berubah berulang kali. Organisasi bantuan mengatakan beberapa anak yang terluka yang menunggu untuk tiba telah meninggal. Ya itulah kawan-kawan, kewaspadaan itu memang harus benar-benar ini ya ada, karena jangan sampai niatnya kita untuk membantu tapi malah yang dibantu nggak tahu diri. Itu kan fakta-fakta yang ada di lapangan. Bagaimana di Paris ya, para imigran-imigran ini melakukan aksi teror ya, bagaimana di Inggris ya, bahkan di Italia pun terjadi hal demikian. Dan Jerman tidak mau kecolongan lagi ya, berniat untuk menolong mereka tapi malah yang ditolong nggak tahu diri ya. Mereka kalau taktik mereka ya gitu, di awal-awal mukanya seakan-akan butuh bantuan ya, setelah sudah dibantu malah melunjak. Apa bedanya mereka dengan para imigran-imigran, termasuk imigran-imigran Yaman yang telah masuk Indonesia? Ya saat ini ya mereka sudah seperti Tuhan di negara kita. Warga pribumi dicaci maki, wanita-wanita pribumi dimainin sama mereka habis-habisan ya. Jadi mereka itu seperti Tuhan, seperti raja. Warga pribumi harus mencium kaki mereka, meminum air kaki mereka, air liur mereka. Ya kan, kita dikatai monyet lah, ya segala macam. Apakah hal-hal seperti itu belum diwaspadai oleh negeri Indonesia ini? Sehingga negara Indonesia masih akan mengimpor ya 1.000 orang anak Palestina untuk disekolahkan di negeri ini. Ya, bayangkan 1.000 anak Palestina plus orang tuanya. Iya. Nggak lama lagi kita akan dengar demo. Siapa yang demo? Oh, orang Hamas ya. Aksi teror dilakukan siapa? Orang Hamas. Rusak negara kita ini ya. Saya sih ucapkan bravo lah kepada Jerman. Harus tegas ya. Jangan sampai mereka ini menjadi perusak bagi negara yang sudah damai, sudah aman. Itu kawan-kawannya, video ini dapat kebaikan. Terima kasih. Support terus Pavel 88 channel. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati dan salam. Pagi Pak Tukang. Pagi, selamat pagi. Kapan selesai ini? Besok? Sebentar selesai? Sebentar selesai. Berarti tinggal plafon ya? Iya, tinggal plafon. Ya, jadi ini untuk memperkokoh rangka-rangka atap ini jadi harus didobol kayunya. Sana ya. Didobol kayunya itu ya. Mana ya? Sabar. Oh sana. Didobol seperti itu ya. Supaya nanti setelah itu baru di plafon. Nah, gitu. Oke, thank you semuanya.